Assalamualaikum, ini vlog pengarahan Pak Harno, pakar fisika atau guru senior fisika, dalam rangka pemberian pengarahan kepada peserta lomba super fisik yang insya Allah bisa dilaksanakan. Pak fisika ada kan di kesehatan, kata siapa tidak dipakai, ya? Nah, tapi contoh kalau dia penasaran kan, pernahkah kalian melihat di bangsal kalau pasien yang kakinya patah, badannya patah kan, tulang yang digip itu kan, diikat kan, digip kan, digantungkan kan, mungkinkah keluarganya megang terus tiap hari? Tidak kan? Maka harus ada pemberatnya itu. Aksi sama dengan reaksi. Hukum 3 Newton, ya kan? Nah, contohnya di gambar vektor tadi, itu salah satu contoh, banyak contoh lain, ya. Nah, jadi kebetulan adik-adik ini penggemar fisika, Pak Guru ini ya walaupun sudah tidak jadi Pak Guru, tapi tetap guru, ya. Nah, jadi masih bersemangat, masih senang kalau adik-adik itu masuk ke ini, suka belajar fisika, maksud Bapak. Ya, karena Pak fisika itu sangat, kata orang katanya fisika itu ilmu kering Pak, tidak dapat duit. Kata siapa? Kata siapa ilmu fisika kering tidak dapat duit? Nah, jadi dulu pernah saya membina anak-anak sini, anak-anak Pasar Tengah, anak Setiba, dan kemudian bisa masuk UGM, bisa masuk UI, bahkan ada lintas batas. Kalau tidak percaya boleh dicek keluarganya itu, ada anak yang hobinya matematika karena sering saya bawa ke laboratorium, sekarang malah di fisika, ya sudah lulus dari UI, namanya Devili, anak lintas batas. Mungkin ada kenal lintas batas? Itu hotel lintas batas, ada yang kenal nggak? Ada kan? Ada kan? Nah, itu namanya Devili, murid Pak saya. Itu hobinya matematika, kemudian bukan berarti pindah, bukan, matematika tetap, tapi ditambah lagi fisika, masuk ke UI, ya. UI sekarang sudah selesai dan S2, sekarang diminta oleh Immanuel. Jadi SMA Immanuel kalau lomba fisika pasti juara 1. Mengapa? Memang pelatihnya dari murid itu. Jadi kalau kalian itu tidak berjuang betul-betul, ya dilalap oleh sana. Tahu dilalap maksud Bapak? Dadah, gitu Pak. Gitu, ya. Maka masih ada waktu berjuang. Kita bukan semata-mata cari juara, ya, walaupun intinya ke sana, tetapi sebenarnya kalau kalian bertanding mengembangkan ini bisa naik grade ya sedikit ada dapat. Artinya ada perlawanan. Kalau tinju itu ada perlawanan. Jangan sampai ada tinju lalu kamu lari, ya, ada perlawanan kan. Nah, itu ya, itu masalah hal bertanding. Kemudian fisika tadi di awal saya katakan, ya saya waktu yang memberi motivasi kalian, kalau saya disuruh memilih jurusan yang lain mungkin di beberapa M pun Anda mau tetap fisika. Hari ini tetap fisika, ya. Apa yang mau membayar saya 5 juta hari ini? Ya Pak Suji, Pak Suji mau membayar saya 5 juta hari ini, saya tetap fisika Pak Suji. Karena saya tidak punya duit. Pak, mana tahu Pak tidak punya duit kan tidak bunyi. Lalu siapa yang mau beli 5 juta hari ini? Jadi fisika seperti yang pernah ada dibaca, ya, fisika itu kalau ada kesalahan rumus ngeceknya gampang, ya kan? Dari mana Pak tahu Pak? Ya itu dimensi. Ini udah belajar nih kelas 11 kan? Nah, contoh misalnya, ruas kanan dan ruas kiri kok satuannya beda, berarti rumus itu keliru. Salah. Dulu kan ada anak-anak dihafal, fisika dihafal, P sama dengan S per T, ya kan? Atau S sama dengan P kali T. Nah, ketika dalam soal diganti X, Y, Z gimana? Bisa HM. Apa itu HM? Hancur mina. Ya kan? Nah, jadi konsepnya harus dipahami. Satuannya itu harus dipahami. Lambang dimensinya itu. Nah, sebenarnya sih perlu ngaturet ini supaya ini hanya ngomong-ngomong aja, ya. Kalian nanti kalau soal-soal fisika saya dilombakan sulit itu wajar. Karena untuk apa yang dikasih mudah-mudah untuk dilombakan? Memang yang sulit. Dianggap kalian itu lebih, Pentiumnya lebih,
Kalau komputer ya, laptop itu komputernya di atas 11. Nah, jadi kalian belajarnya harus lebih banyak. Jadi kalau yang lain itu hanya sudah 2 langkah, kamu harus 11 langkah. Nah, gitu. Itu kalau mau persiapan lomba. Ya, bukan hafalan seperti, maaf kata, bukan meremehkan pelajaran lainnya. PPKN Undang-Undang Dasar dan Perang Diponegoro 1980 25 sampai 30 bukan itu, tapi untuk memecahkan masalah fisika. Ya, contoh tadi konsep dari Pak Sauji bahwa ada konsep kecepatan, konsep laju. Nah, nanti ada soal muka seekor semut berjalan-jalan lenggak-lenggok bolak-balik. Nah, itu cak lain kita. Gimana Pak Sauji? Tadi kan banyak aspek yang diperhatiin. Sekarang yang kelas 2 mana tadi? Yang kelas 2. Angkat tangan. Banyak cek perempuannya ya? Lakinya mana hanya 1? Ya. 2. Udah belajar kecepatan? Laju? Udah? Sama laju dengan kecepatan? Sama? Rumusnya sama? Yang beda apanya? Tadi beda katanya kan? Bersama kan? Lalu yang sama apa? Yang beda apanya? Itu ada beda? Nggak tahu. Nah, coba diungkapkan sendiri dengan bahasa sendiri. Apa kira-kira? Apa yang membedakan antara kalau naik motor kan, oh laju sekali gitu kan? Nah, naik motor cepat, oh cepat sekali. Ya. Tapi samakah laju dengan kecepatan? Nah, laju dengan kecepatan. Ini Mas, ini rumahnya mana ini? Kampung Kaum. Kampung Kaum. Kampung Kaum. Kaum apa saja di sana? Hah? Di sana ada kaum apa saja? Salah satu. Apa ini nih, mau jawab nih, membantu Pak Guru ini. Siapa dia? Ini kan yang jawab. Oh, ada yang lain? Yang lain setuju enggak kalau laju sama dengan kecepatan? Enggak salah ragu-ragu. Nanti salah enggak apa-apa. Benar apalagi enggak apa-apa. Ini di bawah pohon yang rindang nih. Asik ini. Nah, jadi belajar tidak harus di kelas, ya. Siapa yang setuju bahwa laju sama dengan kecepatan? Tunjuk jari. Tidak ada. Siapa yang tidak setuju bahwa kecepatan tidak sama dengan laju? Tunjuk jari. Loh, nggak ada semua Pak Suji. Gimana Pak Suji? Harus ada wow dong. Coba saya tunjuk, saya cek dulu. Berapa? 1, 2, 3. Mas ini dulu, silakan. Benar atau salah harus menjawab. Harus salah. Benar atau salah enggak apa-apa. Menjawab. Kalau salah langkah diperbaiki. Ya, hampir ya, tuh. Ya. Kalau kecepatan itu kan kayak apa ya? Ada jaraknya, ada waktunya. Kalau laju itu kayak ada kecepatan sama waktunya gitu, kayak gimana ya jelasin? Kalau laju ada kecepatan, sedangkan kecepatan ada laju. Jaraknya. Kalau kecepatan? Ya, hampir. Ya. Oke, sambil direnungkan lagi, Mas ini dulu, menguatkan, ya. Agak keras sedikit suaranya. Ya, fisika harus bergaya. Iya. Lajuan masuknya ke besaran skala. Kecepatan di besaran vektor. Iya. Saya setuju. Kalau laju itu besaran skala, sedangkan kecepatan besaran vektor. Iya. Lajuan cuma memiliki nilai. Saya sangat setuju itu. Tapi apa yang membuktikan itu bahwa keduanya tadi, yang laju itu skalar, sedangkan kecepatan itu besaran vektor. Nah, supaya kawan-kawan yang lain itu yakin gitu. Nah, silakan. Nah,
Kalau kelajuan nilainya dia nggak bisa negatif, dia selalu dia 0 atau nggak di atas 0 kalau kelajuan. Coba diulang kembali. Nilai kelajuan itu cuman bisa dari 0 sampai ke atasnya, nggak bisa bernilai negatif, sedangkan kalau kecepatan Bisa bernilai negatif. Bisa bernilai negatif. Ya, ini ada membantu. Siapa lagi yang menambahkan lagi? Nah, nah. Ya, silakan. Siapa namanya? Yang ini? Oh, anak saya sendiri. Ya, ya, silakan. Ya, silakan. Coba berdiri agak nih supaya lapang, duduk yang sini. Ini masih ada kursi nih. Ada kursi Pak Sodia? Iya, Pak. Duduk ya, Pak. Duduk, Pak. Santai aja. Kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Kalau lajuan itu jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan perpindahan dibagi waktu. Nah, ini saya sangat tertarik ini. Ya, terima kasih. Jadi memang benar. Jadi kisahnya itu begitu. Konsep daripada laju itu hanya nilai jarak dibagi waktu. Betul kan ya? Nah, sedangkan kecepatan itu apa tadi? Perpindahan dibagi waktu. Nah, pertanyaan timbul ini, berkembang pertanyaannya. Samakah jarak dengan perpindahan? Beda kan? Beda. Siapa yang bisa memberikan contoh? Misalnya Nah, ini suka saya kalau ada murid-murid seperti ini. Bisa saja masuk olimpiade sains ini. Ya, silakan. misalnya ada orang A aja kita sebut ya, dia dari rumahnya ke SMP 1 terus ke SMA 1. Berarti dari awal dia dari rumahnya terus berakhir di SMA 1. Itu terus balik lagi ke SMP 1. Jadi jaraknya tuh dari rumahnya ditambah ke jarak ke SMP 1, ditambah jarak ke SMA 1, terus balik lagi ke SMP 1. Gitu ya. Ya, itu Ini jaraknya. contoh ya. Ya. Tapi yang lain kira-kira gimana dengan contoh-contoh ini? Ada gambaran belum? Hah? Dengan jarak tadi. Kedudukan bendanya tuh berubah gitu dari satu tempat ke tempat lain dalam selang waktu tertentu. Kalau jarak? Kalau jarak itu kayak apa, panjang lintasannya nggak tadi sepanjang jalan dia jalan gitu dari bisa dari rumahnya ke SMA terus sepanjang jalannya. Jadi sepanjang jalan terus. Ya. Mungkin begini ya. Boleh Bapak mau beri bantuan ya supaya jadi gini, saya sebuah instruksi ya. Siapa nanti yang mau melaksanakan tunjuk jari? Ya. Ya. Kita membantu Pak Guru nih. Nah, ini peraga sederhana tapi sangat membantu pada kita. Ya. Siap, tolong pindahkan batu ini kurang lebih ya, jadi tidak perlu diukur persis ya, kurang lebih 2 meter. Siapa? Kurang lebih, boleh lebih sedikit tidak apa-apa, kurang sedikit tidak apa-apa, 2 meter. Siapa yang mau melaksanakan? Ayo, Sophia. Hanya menginjak batu. Kalau benar itu betul. Kita diskusikan gitu ya. Silakan pindahkan kurang lebih 2 meter. Kalau dari yang mindahin nggak jadi diskusi dong. Ayo, Pak. Ya, coba. Mau pindahkan? Ya udah pindah-pindah aja. Oh, kelebihan loh. Baik, terima kasih. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaan itu dilontarkan kepada umum, termasuk Pak Guru ini, atau termasuk siapa saja ya, Pak Guru tidak mau melakukan itu. Karena tidak lengkap pertanyaannya. Pindahkan kemana, tidak ada. Nah, maka Pak Guru tidak mau melaksanakan. Dia dibayar 1 juta. Nah, ya. Berarti perpindahan apa kesimpulannya? Memerlukan arah. Tapi kalau jarak, tidak perlu. Anda mengukur panjang ini A, ini B ya,
dari A ke B 40 cm, ya. Dari B ke A juga 40 cm, tidak masalah. Nah, itu bedanya. Jarak itu skalar. Nah, hanya nilainya saja. Tapi kalau perpindahan adalah besaran vektor. Jadi kalau ditanya mengapa kecepatan besaran vektor? Karena konsepnya terbentuk dari perpindahan dibagi waktu. Bukan jarak, tapi perpindahan. Ada buku yang menuliskan keliru. Itu memancing pada Anda. Kritis tidak? Nah, ya. Nah, makanya nanti kalau ada di antara adik-adik yang ingin menjadi pilot, kan tidak boleh nanti jurusan sembarang, harus paspal, harus IPA, karena nanti pesawat beda sedikit derajatannya aja tuh. Nah, ini kalau ini kemana pesawat? Nyungsep ya. Nah, maka nanti saudaranya fisika itu istri pertama adalah matematika, ya. Nah, sinus kosinus itu harus. Ya. Jadi kalau anak IPA ditanya sinus 30 berapa Pak? Udah lama salah, jangan masuk IPA. Ya, sinus 30 ada setengah 0,5. Ya kan? Nah, kan? Sinus 45 berapa Pak? Setengah akar 2. Ya kan? Nah, tangan 30 berapa Pak? Nah, itu salah semua. Ya. Nah, baru nanti kamu jalan-jalan ke pasar tenang, anak Mas IPA. Jadi yang laki boleh dekat-dekat cewek, boleh kalau sudah sinus kosinus itu mantap ya. Nah, tapi kalau enggak paham, jangan coba-coba dekat cewek ya. Nah, itu. Yang jadi itu kembali kepada apa? Kembali kepada tadi konsep jarak dan perpindahan. Ya. Paham ya? Paham ya? Nah, tidak salah. Di rumusnya, kalau rumusnya tadi saya mengatakan sama Pak, iya betul. Jadi kecepatan S per T, laju juga sama S per T. Tapi lengkapnya itu ds per dt itu. Ya. D itu selang waktu ya. Selang jarak ds. Nah, ini dari mana tinggalnya? Jalan Kerja Protestan. Oh, Jalan Kerja Protestan. Berapa jauh dari situ? Bukan ke rumahmu dari Protestan.